能力根本不能跟我相比。给点面子好不好？你的灵眸武魂是精神系的，所以你的魂环年限不是39万年，而是40万年。是第二武魂。Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bang Kobel Channel. Kali ini Bang Kobel akan mereview Showland 2 episode 20. Bagi yang baru bergabung, silakan cek playlist karena Bang Kobel telah mempermudah kalian untuk mereview alur cerita sebelumnya. Oke, ketatkan celana dalam, simetriskan kedudukan, jangan pernah semangat, tetaplah putus asa karena semangat itu bukan hal yang penting bagi kehidupan. Bagi yang lelah hidup, silakan minum baygon saja. Oke, gaskan Bang Kobel. Pada episode 19 minggu kemarin, Hua Yuhao telah berhasil menyatukan tulang jiwa dan juga jiwa spiritual dari Putri Kalajengking Giok S. Ketika Hua Yuhao berhasil, simbol di dahinya dan di punggungnya pun terbentuk dan ada beberapa bonggahan es yang mengambang di sekitarnya. Hua Yuhao mengeluarkan satu set pakaian dari sabuk penyimpanannya. Dia sudah tidak merasakan dingin yang menusuk lagi berkat kekuatan dari Putri Kalajengking. Tian Meng berkata kepada Hua Yuhao, bukan hanya berhasil, namun aku juga membantunya untuk menembus hambatan kultivasi 400.000 tahun. Jadi, kekuatan cincin jiwamu bukan 309.000 tahun, melainkan 400.000 tahun. Ketika Tian Meng menjelaskan itu, cincin jiwa merah pun bangkit dari kaki Hua Yuhao. Di dalam lautan spiritualnya, Hua Yuhao berkata, terima kasih Kak Tian Meng. Tidak perlu berterima kasih, ucap Kak Tian Meng. Hua Yuhao pun bertanya kembali, di mana Kaisar Es? Aku di sini. Saat memasuki tubuhmu, aku menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Sekarang aku agak lelah, ucap Putri Kalajengking Es. Dengar Hua Yuhao, sekarang aku adalah bagian dari jiwamu. Kemampuanku juga berguna untukmu. Jadi kau harus mengingat 4 keterampilan jiwa yang kuberikan, ucap Putri Kalajengking Es. Hua Yuhao pun terkejut dan berkata, 4 keterampilan jiwa. Putri Es pun berkata dengan malas, 2 teknik cincin jiwa yaitu serangan utama S Empress Pincer dan pertahanan S Empress Armor. 2 teknik dari tulang jiwa yang kau serap adalah teknik jiwa tipe domain, yaitu Domain of Virtual S, dan teknik tipe serangan yaitu S Empress Sword. Semuanya memiliki atribut S yang sangat ekstrim. Hua Yuhao pun terkejut dan bergumam, tidak ada yang bisa menyaingiku. Nah, Hua Yuhao kemudian bertanya kepada Putri Es, apa ini lebih hebat dari teknik jiwa 100.000 tahun milik Kak Tian Meng? Kekuatannya hanya lebih sedikit, namun kemampuan bertarungnya tidak bisa dibandingkan denganku, ucap Putri Es sambil menangkap ulat jembut yang dari tadi bolak-balik sambil melemparnya ke arah Hua Yuhao. Tian Meng pun berkata sambil memelas, sisakanlah sedikit harga diri untukku. Putri Es pun menjelaskan dan menghampiri Hua Yuhao. Roh pelindung mata spiritualmu adalah tipe spiritual yang unggul dalam aspek dukungan dan kontrol. Sedangkan roh pelindungku adalah tipe kekuatan serangan yang paling kuat. Tapi memang kekuatan spiritual dia sangatlah kuat. Ada sedikit pujian untuk ulat jembut yang duduk di pundak Hua Yuhao. Mendengar pujian itu, ulat kekek ataupun Skydream Espon pun mengangguk dengan tingkah konyolnya. Putri Es berpamitan pada Hua Yuhao untuk beristirahat sambil mengingatkan, 4 teknik jiwa yang kuberikan, kau harus memahaminya. Putri Es pun menghilang kembali. Melihat Putri Es menghilang diiringi dengan kristal es, Hua Yuhao pun bergumam, ada Putri Es, Kak Tian Meng, dan juga Yi Lai Kesi yang masih misterius. Lautan spiritualku sudah bisa diambil alih. GG ya, Xiaoyan. Di lautan spiritualnya itu ada Putri Giok S, Kak Tian Meng, dan juga Yi Lai Kesi.
tiga-tiganya tuh gila badas semua itu. Jadi ya wajar ya kalau nanti Hua Yuhao ini lebih OP daripada Tang San di kemudian hari nanti. Oke, lanjut. Tian Meng kemudian mengingatkan Hua Yuhao agar mendapatkan cincin jiwa pertama dari roh pelindung keduanya. Hua Yuhao pun ingat bahwa dia tidak akan bisa melanjutkan pendidikan di Akademi Shrek jika dia belum mempunyai 2 cincin jiwa. Kak Tian Meng memberitahu pada Hua Yuhao bahwa ada monster jiwa yang mendekat dan atributnya pun sangat cocok dengan Hua Yuhao. Ketika Hua Yuhao terbangun dari laut spiritualnya, dia melihat harimau putih yang ganas dan kultivasinya pun sangat tinggi. Namun, ketika pertempuran akan dimulai, Skin pun telah berganti ke Akademi Shrek. Di dalam Akademi Shrek ada pemberitahuan dari pengeras suara bahwa upacara pembukaan akan dilaksanakan besok pukul 8. Wang Dong yang baru saja tiba di akademi, dia memacu sepeda otomotifnya dengan bergegas menuju asramanya. Dia merasa datang terlambat karena janji terhadap Hua Yuhao mesti datang 3 hari sebelum upacara pembukaan dimulai. Sesampainya di parkiran, dia menjatuhkan sepeda itu dan memberikan apel pada penjaga asrama itu. Nih, ingetin ya, penjaga tua nih. Kalian bakal kaget kalau tahu identitas aslinya. Yang tahu juga boleh ikut komennya. Yang tua itu tuh. Wang Dong langsung bergegas ke asramanya. Ketika sesampainya di pintu, dia berkata, "Hua Yuhao, aku kembali." Suaranya pun terputus karena dia melihat kamar itu masih kosong. Ada rasa bercampur khawatir terhadap Hua Yuhao yang belum kembali ke asrama. Dia bertanya pada Guru Zhao, namun Guru Zhao pun terkejut karena Hua Yuhao belum kembali. Wang Dong berkata pada Guru Zhao, dia pasti pergi memburu binatang jiwa, tapi dia tidak punya keterampilan teknik menyerang. Jika dia bertemu bahaya, bagaimana nasibnya Guru Zhao? Wajah Wang Dong memerah saat dia mengatakan itu. Anak ini pergi memburu cincin jiwa, bahkan tanpa bantuan dari Departemen Martial Soul. Juga tidak meminta bantuan pada Departemen Alat Jiwa. Jangan-jangan dia meminta bantuan pada Sekte Tang, ucap Guru Zhao Yi menganalisis. Wang Dong berkata dengan semangat, aku akan mencari senior Bei dan Guru Xiaoya. Dia langsung bergegas setelah mengucapkan itu. Dalam hatinya masih ada secerca harapan tentang kabar Hua Yuhao. Namun ketika dia bertemu dengan 2 sejoli, yakni Bebe dan Tangya, mereka pun tak tahu Hua Yuhao di mana. Wang Dong terus bertanya di mana Hua Yuhao pada Xiao Xiao dan juga Susansi. Namun tidak ada yang tahu di mana keberadaan Hua Yuhao. Wang Dong pun putus harapan karena dia dan Hua Yuhao awalnya berjanji akan kembali lebih cepat selesai hiburan. Namun mereka juga tahu arti liburan di Akademi Shrek adalah kekuatan dan cincin jiwa mereka harus bertambah ketika tiba di akademi. Wang Dong duduk di tepi danau laut dengan sedih dan menggerutu. Hua Yuhao bajingan, kenapa kau belum kembali? Kau berburu binatang jiwa, kenapa kau tidak memberitahuku? Dia pun merasakan kekhawatiran yang mendalam pada Hua Yuhao. Walaupun Dewa Tangsang menurunkan Wang Dong ke dunia fana dengan wujud laki-laki, namun hatinya tetaplah wanita. Dia duduk berdiam diri dengan waktu yang cukup lama, hingga dia memutuskan untuk kembali ke asrama. Sesampainya di asrama dan tiba di pintu, ia mengingat momen awalnya bertemu dengan Hua Yuhao. Hatinya pun dipenuhi dengan penyesalan dan kehilangan. Ketika ia melihat lampu di asrama itu hidup dan dia mengira Hua Yuhao telah datang, dengan gembira ia membuka pintu. Namun ketika dibuka, ternyata tidak ada siapapun di dalamnya. Wang Dong pun kembali bersedih. Dia meratapi kesendiriannya dan pikirannya masih khawatir terhadap Hua Yuhao. Bahkan sesekali dia keluar membuka pintu berharap Hua Yuhao akan tiba. Dia pun kelelahan sampai-sampai tertegun diam di samping tempat tidur Hua Yuhao dengan posisi duduk hingga pagi menjelang. Ketika pagi menjelang, pintu kamar pun terbuka dan ada tas yang terlempar ke arahnya. Wang Dong yang melihat siapa yang melempar itu pun hanya terdiam. Hua Yuhao yang baru datang pun tergesa-gesa dan berkata, "Gawat, aku terlambat." Sambil mengambil buku-bukunya, namun ketika dia bergegas keluar, ia pun terpeleset dan terjatuh tepat di depan Wang Dong. Ketika dia melihat, ternyata Wang Dong sedang menatapnya dengan amarah yang sangat besar.
Hua Yuhao pun menyapa dengan rasa yang tidak bersalah. Wang Dong, selamat pagi. Wang Dong yang melihat Hua Yuhao berkata tanpa ada rasa bersalah pun langsung marah dan berkata, Hua Yuhao, sambil memukul Hua Yuhao hingga terpental ke pintu. Bajingan, kau masih tahu untuk kembali, ucap Wang Dong sambil berderai air matanya. Hua Yuhao melihat itu pun bertanya, Wang Dong, kenapa kau menangis? Wang Dong berkata sambil menangis, apakah kau tahu betapa semua orang mengkhawatirkanmu? Aku kira kau telah dimakan hewan buas. Kenapa kau membohongi kami? Kau bilang ada guru yang menemanimu memburu binatang jiwa. Kenapa kau malah pergi sendiri? Dia mengeluarkan semua unek-uneknya sambil menangis. Hua Yuhao dengan rasa bersalah berkata, masalah ini nanti akan kujelaskan pada kalian. Scene pun berganti pada lobi kelas. Namun ada suara marah terdengar di lobi. Hua Yuhao, kamu masih tahu untuk kembali? Suara marah Guru Zhou pun terdengar. Guru Zhou, maafkan saya salah, ucap Hua Yuhao membungkuk. Katakan, apa sebenarnya yang terjadi? Ucap Guru Zhou meminta penjelasan. Hua Yuhao terdiam sesaat lalu berkata, roh pelindungku rusak. Apa? Ucap Guru Zhou Yi dan juga Guru Fan Yu yang berkata secara bersamaan. Wang Dong dan Xiao Xiao pun terkejut bukan main. Guru Zhou, Anda pernah bilang di kelas, jika roh pelindung tak cukup kuat dan berlatih dengan keras, ada kemungkinan bisa merusak roh pelindung itu sendiri. Jika kekuatan jiwanya hilang, maka akan membahayakan nyawa, ucap Hua Yuhao. Yuhao, jangan-jangan kamu juga, ucap Guru Zhou tidak melanjutkan bicaranya, namun seolah-olah ia dapat menebak arah pembicaraan Hua Yuhao. Hua Yuhao hanya mengangguk, namun ia lanjut berkata, tahun ajaran ini akan segera berakhir. Aku menyadari roh pelindung mata spiritualku dapat membuatku linglung sewaktu-waktu. Roh pelindungku juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Beberapa hari terakhir ini, perasaan ini semakin lama semakin jelas. Tapi Guru Zhou pernah bilang bahwa roh pelindung rusak tidak dapat diperbaiki, bahkan titel dahulu sekalipun. Jadi aku tak ingin Anda khawatir. Aku mencari tempat untuk hidup dan mati sendiri, ucap Hua Yuhao. Faktanya adalah semua ucapan Hua Yuhao yang telah disetting oleh Brother Scream ya, agar dia tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Oke, lanjut. Guru Zhou berkata sambil mendengus, dasar membuat onar. Xiao Xiao pun bertanya, lalu bagaimana ketua kelas? Setelah itu aku meninggalkan akademi dan berjalan ke utara tanpa tujuan, sampailah ke tempat yang sangat dingin. Aku membeku di sana, tidur sangat lama di tempat salju dan es. Aku kira aku tidak akan bangun lagi. Aku merasa seperti mimpi yang sangat panjang. Saat aku sadar, aku terkejut roh pelindungku sudah pulih kembali. Tanda kerusakannya pun telah hilang. Aku merangkak di tengah salju dan tubuhku berasa penuh dengan kekuatan. Tidak jauh di sampingku ada seekor kalajengking yang ekornya kehijauan terjatuh di sampingku. Meski sudah lama mati, tapi aku masih bisa merasakan kekuatannya. Hua Yuhao menjelaskan walaupun hanya karangan dari Kak Tianming. Ekspresi semua orang yang mendengar pun naik turun, kadang khawatir, kadang juga terkejut. Namun saat mendengar kalajengking Giok Es, Guru Fan Yu dan Zhou Yi berkata bersamaan dengan kaget, kalajengking Giok Es? Hua Yuhao menjawab sambil mengaktifkan roh pelindung keduanya. Muncullah simbol di dahi dan matanya. Seketika ruangan itu pun menjadi beku dan udara di sekitarnya turun menjadi sangat dingin. Melihat itu, Guru Zhou berkata, jadi kalajengking Giok Es ini menjadi cincin keduamu? Menjawab itu, muncullah cincin berwarna ungu dari kaki Hua Yuhao. Semua orang terkejut dan berkata, cincin jiwa 1000 tahun. Hua Yuhao menjawab, tidak, itu adalah roh pelindung keduaku. Semua orang lebih terkejut dan berkata, roh pelindung ganda. Hua Yuhao bergumam dan bertanya pada Brother Sky Dream, Kak Tianming, cincin jiwa 400.000 tahun tidak akan ketahuan kan? Lihat saja sendiri, kau juga terlalu meremehkan kemampuan kita sebagai penjaga dari ras ulat sutra es. Itu adalah tempat paling utara. Mana ada harimau putih? Itu adalah ilusi yang digunakan oleh ulat sutra es dengan kekuatan spiritualnya. Hua Yuhao bergumam, ulat sutra es, bukankah itu harimau putih? Ya, itu adalah ulat sutra es dari ras yang sama denganku. Dalam hal ilusi, aku adalah leluhur mereka. Dia adalah cincin kedua dari mata spiritualmu. Setelah menyerapnya,
kau juga akan mendapatkan ilusi jiwanya. Tian Meng menjelaskan. Sungguhkah itu kalajengking Giok S? Tanya Guru Zhou. Aku juga sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah memiliki kekuatan ini, aku punya roh tambahan. Semua pun jadi heran akan cerita Hua Yuhao. Hanya ada satu kemungkinan, saat kau tidak sadarkan diri, kalajengking Giok S umurnya yang akan berakhir berinisiatif mengubah dirinya untuk menjadi roh pelindungmu dan memasuki tubuhmu. Tapi cincin jiwa 1000 tahun mempunyai kemampuan ini. Informasi Akademi Shrek tentang kalajengking Giok S ini sangatlah sedikit. Mungkin binatang jiwa ini mempunyai kemampuan mengubah roh pelindung. Guru Zhou berusaha menganalisis tentang kejadian Hua Yuhao, namun sebenarnya ia pun masih ragu. Manusia ini hebat sekali. Hanya dari penjelasan yang sepenuhnya tidak asli tapi kebenarannya hampir 70%. Tian Meng memuji analisis dari Guru Zhou. Guru, apa yang harus kulakukan sekarang? Hua Yuhao bertanya. Karena kejadian ini sangat bagus, maka berlatihlah dengan keras. Roh pelindung kalajengking Giok S-mu adalah tipe penyerang teratas. Jangan dulu mencarikan cincin jiwa untuknya. Fokuslah pada mata spiritualmu, jawab Guru Zhou tegas. Hua Yuhao pun mengangguk dan akhirnya mereka pun berpamitan. Hua Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao berbincang kecil dan sampailah mereka di kantin. Mereka bertemu dengan Bebe dan Guru Xiaoya. Guru Xiaoya ingin menginterogasi Hua Yuhao, namun Bebe mencegahnya dan akhirnya mereka pun berpisah. Selesainya makan, tim Hua Yuhao bertemu dengan kelompok Dai Hua Bin, bahkan ada juga Zhang Hao Chen. Kelompok Dai Hua Bin mengolok-olok Hua Yuhao karena dia tak pantas untuk berada di Akademi Shrek. Wang Dong yang tak terima Hua Yuhao diajak pun berkata, "Kau itu siapa? Kalau bukan karena mengandalkan nama murid inti, kalian sudah diusir dari akademi." Dai Hua Bin menjadi marah mendengar itu dan berkata, "Kau cari mati." Dia bergegas menyerang Wang Dong. Akhirnya mereka pun baku hantam di kantin. Wang Dong tidak diuntungkan akan pertarungan tersebut. Ketika dia akan diserang oleh Dai Hua Bin, Xiao Xiao membantu untuk memblok serangan Dai Hua Bin. Namun blokiran Xiao Xiao pun tak berguna karena kekuatan Dai Hua Bin meningkat pesat. Bahkan kuali Xiao Xiao pun muncul retakan di sisinya. Dai Hua Bin pun mencemooh Wang Dong dan Xiao Xiao. Lalu dia mengambil kuali Xiao Xiao dan melemparkannya ke arah Hua Yuhao dengan ganas. Namun di luar dugaan, Hua Yuhao dengan ringan mampu menahan kuali itu tanpa mengeluarkan teknik jiwa apapun. Dai Hua Bin CS pun terkejut melihat itu, dan bagaimana kelanjutan ceritanya tetap pantau di Bang Kobel Channel. See you later.